jauh dari hari lomba, saya akan belajar tentunya. Yang penting ada niat belajarnya gitu. Saya niat belajar lalu mengatur waktunya juga harus dengan baik. Hai Sobat Spensix, kembali lagi bersama kami di Spensix TV. Jadi kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai perlombaan IPA yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Sukawati dan pada tanggal 25 Agustus 2023. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Ayumi Dan aku Kanya dan dua bintang tamu kita hari ini. Saya Pak Yuduna. dan Saya Raka. Oke, dengar-dengar Kak Raka ini dapat juara 2 loh di perlombaan IPA ini. Wah, keren banget sih. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apa sih hal yang ngebuat Pak Bagus dan Kak Raka ini untuk mengikuti lomba? Cepat duluan ya Bapak. Ya. Hal yang ingin Bapak, yang membuat Bapak ingin ikut lomba di bidang IPA itu yang pertama untuk menambah wawasan peserta-peserta yang khususnya nih yang ada di SMP Negeri 6. Ya, kemudian menambah pengalaman juga karena pengalaman ini yang akan menguatkan kita entah di bidang apapun itu, entah di bidang pelajaran, kemudian bidang praktek, banyak sekali gini untuk pengalaman. Dan juga Bapak ingin biar SMP Negeri 6 ini biar terlihatlah di mata Bali atau bisa dunia, biar diakui loh bahwa SMP 6 siswa-siswi itu SMP yang ada di SMP 6 ini benar-benar berkualitas, kemudian pinter-pinter, dan pokoknya dia bisa menginspirasi banyak orang. Dan kalau untuk Kak Raka? Hal yang membuat saya ingin mengikuti lomba itu yang pertama untuk mencari prestasi tentunya, yaitu yang kedua untuk mencari pengalaman, karena pengalaman menurut saya itu benar-benar sangat berharga. Oke. Nah, untuk Kak Raka, apa aja sih persiapan saat lomba tersebut? Persiapan saya untuk mengikuti lomba tersebut jauh dari hari lomba, saya akan belajar tentunya. Yang penting ada niat belajarnya gitu. Saya niat belajar lalu mengatur waktunya juga harus dengan baik. Oke. Kira-kira gimana cara kakak mempersiapkan semuanya untuk lomba ini? Yang pertama saya harus nyari niat belajarnya dulu, karena kalau lagi belajar nggak punya niat itu kadang nggak fokus gitu, jadi nggak masuk materinya. Lalu yang kedua harus pintar nyari waktu gitu, karena ada kegiatan dengan sekolah juga yang nggak bisa kita lewatkan. Nah, untuk Pak Bagus nih, apakah ada kesulitan saat menyampaikan materi? Kalau kesulitan sih enggak ya. Apalagi SMP 6 ini sudah banyak memfasilitasi murid-murid itu untuk berkreativitas. Salah satu ambil contoh di sini pada kita ingin menampilkan sebuah gambar. Kalau di materi IPA itu kan harus ada gambar, nggak bisa kita melogikakan sesuatu itu harus ada gambar. Sekolah SMP 6 ini sudah memfasilitasi proyektor, kemudian buku-bukunya juga sangat lengkap dan juga sangat menarik, bervariatif. Gitu. Gimana kira-kira menurut kakak, susah atau gampang sih soal-soalnya? Soal yang saya kerjakan waktu itu menurut saya susah banget, susah dari perlombaan yang saya ikutin sebelum-sebelumnya. Tetapi dengan susahnya itu, tapi saya tetap memiliki keyakinan untuk belajar supaya bisa ngertiin Pak. Apa aja sih materi yang didapatkan saat lomba? Jadi materi IPA itu kan materi IPA terbaru. Jadi IPA itu dibagi jadi 3. Ada biologi, ada fisika, ada kimia. Kalau di biologi ada mulai dari sel, organisasi kehidupan, lalu ada sistem pada tubuh manusia, kemudian ada bioteknologi. Kalau di fisika ada tentang gerak, lalu listrik, energi dan usaha, lalu ada juga cahaya dan gelombang. Kalau kimianya masih di dasarnya yaitu kandungan asam dan basa. Coba dong ceritain dengan singkat, Kak, Dengan singkat pas lomba itu. Jadi di pagi hari di harinya itu
Saya ke sekolah dulu, ke SMP Negeri 6 Denpasar dulu. Pertama sembahyang, lalu nunggu Pak Wiguna juga datang untuk ngantar ke sekolahnya. Lalu waktu udah sampai di sekolahnya, di sana ada registrasi ulang, lalu baru kita bisa ke aula sekolahnya. Di aula sekolahnya pertama itu ada pembukaannya dulu, pembukaan acaranya, kemudian nanti kita diarahkan ke ruang lomba masing-masing. Itu pertama itu ya penyisihan, lalu ada finalnya. Lalu setelah finalnya udah selesai karena lolos juga ke final, nunggu istirahat dulu di sekolahnya, kemudian nunggu pengumuman dan balik ke aula lagi. Kak Raka itu emang dari dulu basicnya IPA atau waktu baru masuk SMP? Jadi waktu SD saya tuh nggak punya ketertarikan khusus gitu loh sama pelajaran-pelajaran waktu di SD. Nah, lalu waktu kelas 5 kalau nggak salah, saya sempat kepilih untuk wakilin sekolah untuk OSM. Nah, dari situ saya masih tetap gagal sih di sana. Nah, tapi waktu udah masuk SMP nih, udah masuk SMP, dapat dikasih kesempatan lah untuk ikut lomba IPA. Pertamanya kan masih gagal gitu kan. Gagalnya itu nggak jadikan saya untuk semangat untuk menyerah gitu, tapi semangat untuk mencoba lagi dari pengalaman. Jadinya basicnya IPA sih waktu mulai SMP. Kenapa sih harus Kak Raka? Padahal kan di SMP 6 ini banyak banget peminat untuk IPA. Bapak sih harus katakan itu ya. Ya. Ini jujur aja Bapak baru kenal karakter Raka. Nah, Rakanya tuh udah dari dia baru masuk di sini. Bapak baru kenal karakter Raka itu pada saat Raka itu masuk ke klub IPA. Ya, dulu pada saat mengajar di kelas, Raka kebetulan siapa yang ngajar? Bu Esti ya? Ya, Bu Esti. Bu Trisna Bu Trisna, oke. Nah, pada saat kelas 7, kemudian kelas 8-nya sama Bu Cahya. Bu Cahaya. Bapak ngajar di kelas sebelah lah. Pada saat di klub, kebetulan juga nih Raka jadi ketua di klub IPA itu. Tidaknya dia memiliki ya nama lah di sana aja. Ada yang banyak kenal sama Raka. Di samping itu juga Raka ini tipikal orang yang giat. Giat dalam artian dia itu ingin mencoba hal-hal yang baru. Contoh pada saat kita melakukan praktikum, kalau di ekstra itu kan ada praktikum, ada teorinya gitu kan. Pada saat teori dia aktif, dia bertanya, kemudian aktif menjawab apapun tugas atau pertanyaan yang Pak berikan ke Raka. Kemudian pada saat prakteknya, Raka itu termasuk siswa yang cakap. Cakap dalam apa? Dalam artian dia menggunakan alat, kemudian gimana step-step dalam praktikum yang Bapak berikan itu dia tahu. Selain itu juga pembanding kenapa Bapak harus memilih Raka untuk ikut di Olimpiade kemarin itu adalah sebelum Olimpiade itu Bapak membuat soal ini digunakan untuk seleksi ini di klub IPA ini kan banyak nih. Bapak cari kurang lebih 5 orang dengan nilai tertinggi. Nah, soal ini bukan soal biologi saja, itu mencakup 3 itu dah. IPA terpadu itu ada 3, yang pertama itu ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, masing-masing soal itu Pak berikan dua di masing-masing materi. Di kimia 2, kemudian di fisika 2, kemudian di biologi 2. Jadinya ya kebetulan juga mungkin karena rekannya pinter nih ya, nilai dia paling tinggi gitu. Enggak Bapak yang Sekolah apa aja sih yang dilawan oleh Kak Raka waktu itu? Ya, yang paling saya ingat itu ada yang dari SMP Negeri 10 Denpasar, SMP Negeri 1 Semarapura, lalu ada dari SMP Negeri 1 Tabanan, dan SMP Negeri 2 Denpasar. Oh, berarti sebali ya? Iya, sebalik. Oke. Kesan dan pesan apa aja sih yang bisa Pak Bagus dan Kak Raka sampaikan? Oke, Bapak dulu ya. Bapak ingin berpesan untuk nanti generasi ke belakangnya nih. Kak Raka kan sudah kelas 9 nih. Harus ada yang meregenerasi biar nggak putus prestasi apalagi di bidang IPA-nya nih. Untuk pesannya para generasi muda nantinya
harus memiliki keyakinan. Itu keyakinan itu kunci pertama. Asal sudah yakin, kemudian tekun, niat ada, apapun yang akan kita ingin capai, nah bisalah terlaksana. Tugas Tungkara bisa terlaksana. Kemudian jangan juga lupa dengan belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa ini pemulusnya. Biar apa yang ingin kita capai semuanya bisa dilancarkan dengan Tuhan dan diri sendiri. Kalau Kemudian untuk kesannya ini pasti sangat sangat berkesan pastinya untuk Bapak pribadi. Bapak sudah, anak didik Bapak sudah bisa meraih juara 2 di Olimpiade Sebali, Olimpiade IPA Sebali. Bayangkan tuh banyak sekali pesaing-pesaing yang mengikuti lomba, bukan orang sembarang anak-anak ya. Dia itu sudah levelnya udah tinggi lah. Nah, apalagi sampai bisa dapat juara, salut sama. kalau untuk Kak Raka? Pertama saya mengucapkan kesan saya tentu ini pengalaman sangat berkesan ya, sangat membahagiakan lah karena mendapatkan juara 2 di lomba tersebut. Dengan mengingat pengalamannya gitu yang dapatkan, susahnya perjalanan gitu, nyari waktu belajar gitu, apalagi waktu ngerjain soal. Lalu pesan saya sih semoga saya bisa menginspirasi untuk siapapun yang nonton video ini, dan jangan lupa bekerja keras dan berdoa. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin segitu aja sih. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Bagas dan Kak Raka. Oke, segitu dulu bincang-bincang kami hari ini. Jangan lupa like, Comment, share, dan subscribe. Dadah!